Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan coba bahas materi kelas 12 semester 1 yaitu penyetaraan reaksi redoks. Sebelum bisa menyetarakan reaksi, tentu kita harus pahami dulu definisi reaksi redoks. Kemudian cara menentukan bilangan oksidasi itu sudah dibahas pada materi kelas 10 ya di reaksi redoks. Jadi itu sebagai materi prasyarat sebelum kita masuk ke penyetaraan, maka adik-adik coba lihat lagi video dan pembahasannya tentang reaksi redoks kelas 10. Baik. Penyetaraan. Apa sih maksud penyetaraan reaksi redoks? Jadi ada istilah penyetaraan. Syarat suatu reaksi setara itu ada dua. Yang pertama, jumlah atom-atom di ruas kanan dan kiri sama. Di ruas kanan dan kiri sama. Yang kedua, jumlah muatan juga di ruas kiri dan kanan sama. Contoh, misal kita punya reaksi N2 ditambah H2 menjadi NH3. Silakan menurut adik-adik, apakah reaksi ini sudah setara? Yang disebut setara, jumlah atom di ruas kiri dan kanan sama. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Atau jumlah muatannya di ruas kiri dan kanan juga sama. Mari kita cek, ini jumlah nitrogennya ada 2. Sementara di sebelah kanan itu 1. Ini sudah beda ya. Maka bisa kita simpulkan reaksi ini belum setara. Haknya jumlahnya di sebelah kiri 2, sementara di sebelah kanan 3. Ini juga belum setara. Nah, sebetulnya di kelas 10 kita sudah pernah menyetarakan reaksi-reaksi yang sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Reaksi-reaksi sederhana cukup kita tambahkan angka di depan ini yang kita sebut sebagai koefisien dengan cara coba-coba. Nah, misal gini. Ini N2, jumlah N-nya ada 2. Sementara di sebelah kanan jumlah N-nya 1. Maka cukup kita simpan angka 2 di sini. Sehingga jumlah N-nya itu juga 2. Sama. Jumlah N-nya 2. Apa akibat disimpannya angka 2 sebagai koefisien di sini? Maka jumlah H-nya juga jadi berubah. Ini jadi 6 total. Tadinya 3 karena ada 2. 2 kali 3, 6 jumlahnya. Nah, untuk menyetarakan jumlah atom H di sebelah kanan, maka di sebelah kiri juga kita simpan koefisien. Karena jumlah H di kanan ada 6, kita simpan koefisien di sini 3. 3 kali 2, 6. Sama. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi setara. Kita bisa hitung N-nya 2, ini di kanan 2. Di kanan H-nya 6, di kiri juga 6. 3 kali 2, 6. Nah, ini reaksi yang setara. Nah, apa itu muatan? Muatan itu, kalau ada di sini muatan, itu harus kita tentukan, hati-hati. Karena ini muatannya 0 semua, maka pasti kiri dan kanan jumlahnya sama. Kita coba yang lain. Ada C dibakar dengan O2 menghasilkan CO2. Coba lihat lagi apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Mari kita cek, ini C-nya 1, ini C-nya 1, sama ya. Ini O-nya jumlahnya 2, sebelah sini jumlahnya 2, sama. Nah, ini reaksinya sudah setara. Nah, yang seperti ini menyetarakan reaksi dengan cara coba-coba. Kita sangat mudah menyetarakan reaksi ini. Kita coba
bagaimana reaksi yang lain? Misal, kita punya Cu2+ ditambah SO3 2- berubah menjadi Cu+ tambah SO4. Nah, contoh reaksi ini apakah bisa diselesaikan dengan cara coba-coba? Mari kita coba ya. Jumlah Cu sama-sama 1, jumlah S sama-sama 1. Nah, O-nya yang beda di sini. Bagaimana caranya supaya sama? Nah, ini dengan cara coba-coba kita akan kesulitan. Kemudian kita lihat muatan. Di sini +2 dengan -2, 0. Di sini +1 dengan -2, -1. Nah, jumlah muatan tidak sama, jumlah atom-atom juga tidak sama. Di sini jumlah O yang tidak sama. Nah, berapa angka yang bisa kita simpan di sini? Kita akan kesulitan menentukan. Di sini O-nya 3, di sini ada 4. Kalau kita simpan di sini 2, misalkan kita simpan 2, jumlah O-nya 6. Nah, di sini harus simpan berapa? Kesulitan. Nah, oke deh, supaya hasil kalinya sama, kita simpan 3. 3 kali 4, 12. Nah, maka di sini harus jumlahnya 12 juga. Misalkan kita simpan 4 ya. Nah, jumlah S-nya ini 12. Jumlah O-nya 12. Tapi di sini S-nya itu ada 4, sementara di sini S-nya 3. O-nya sudah sama 12, tapi S-nya di sini S-nya di sini 4, di sini 3. Jadi dengan cara coba-coba di sini akan kesulitan. Oleh karena itu, disinilah saatnya kita memberikan suatu metode, metode ya, menyetarakan reaksi-reaksi yang kompleks itu ada 2 metode. Nah, apa saja metodenya? Yang pertama nanti metode perubahan bilangan oksidasi. Metode perubahan bilangan oksidasi atau disingkat menjadi PBO. Dan yang kedua, metode setengah reaksi. Nah, inilah 2 metode yang akan Bapak ajarkan di kelas 12 ini. Seperti itu ya. Baik, kita akan coba langsung ke metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, metode perubahan bilangan oksidasi. Reaksinya kalau nanti ion bersih ya. Reaksi ion bersih itu contohnya yang tadi. Misalkan ada Cu2+ tambah SO4 SO3 2- berubah menjadi Cu+ tambah SO4 2-. Nah, ini reaksi ion bersih. Nanti ada reaksi dengan zat-zatnya bermuatan listrik seperti ini. Nah, ini namanya reaksi ion bersih. Reaksi ion bersih di sini maksudnya adalah reaksi yang hanya dituliskan ion-ion yang terlibat dalam perubahan bilox. Itu maksudnya. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, untuk menyelesaikan reaksi ini supaya setara, langkah pertama adalah tentukan atom-atom yang biloxnya berubah. Jadi tentukan atom-atom yang biloxnya berubah. Untuk menentukan bilangan oksidasi, lagi-lagi sudah Bapak ajarkan di kelas 10. Nanti cari videonya ya. Nah, setelah ditentukan atom-atom yang biloxnya berubah, jangan lupa jumlahnya harus setara. Artinya setarakan jumlahnya, gitu ya. Yang kedua, setarakan selisih perubahan bilox dengan cara dikali silang. Nanti pengali sebagai koefisien. Kemudian yang ketiga, setarakan muatan. Nah, untuk menyetarakan muatannya ini, tambahkan ion H+. Tambahkan ion H+ kalau dalam suasana asam, dan tambahkan ion OH- jika nanti reaksinya dalam suasana basa.
Dan yang keempat, yang terakhir, setarakan atom H, tambahkan H2O. Itu ya. Masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Kita yang tadi aja, Cu 2+ ditambah SO3 2- berubah menjadi Cu plus tambah SO4 2-. Setarakan reaksi ini misal dalam suasana asam. Nah, langkah yang pertama apa tadi? Tentukan atom-atom yang biloxnya berubah. Kita lihat di sini ada Cu2+, ion monoatomik, muatannya +2, maka biloxnya sama dengan muatannya. Kita tulis +2. Nah, ini cari biloxnya. Pasti bilox S nih. Kita cari bilox S. Di aturan O biloxnya -2, jumlahnya ada 3, total -6. -6 ditambah bilox S harus -2 hasilnya. Maka kita tulis bilox S-nya +4. Cu plus biloxnya sama dengan muatannya +1. SO4 2- dengan cara yang sama. O -2 ada 4 ya. -8. -8 ditambah berapa? Bilox S hasilnya -2. Maka kita tulis +6. Nah, ini baru tentukan atom-atom yang biloxnya berubah. Nah, yang biloxnya berubah adalah Cu dan S. Lihat +2 ke +1, +4 ke +6. Sementara O di sini sama-sama -2 ya. Kemudian setarakan jumlahnya. Kita lihat Cu di ruas kiri 1, di ruas kanan juga jumlahnya 1. S1 di kanan juga 1. Selesai. Sama ya. Maka kita lanjut ke nomor 2. Setarakan selisih perubahan bilox dengan cara kali silang. Apa maksud selisih perubahan bilox? Selisih ini adalah ini nih. Cu2+ ke Cu+. Nah, ini berubah biloxnya. Berapa selisih perubahannya? Ini mengalami penurunan. Penurunan itu mengalami reduksi. Berapa selisihnya? Dari +2 ke +1 itu 1 elektron. Nah, inilah yang disebut dengan selisih perubahan bilox. Dari +2 ke +1. S kita cek di sini. Dari +4 ke +6. Naik ya. Kenaikan bilox kita kenal sebagai oksidasi. Berapa selisih kenaikan biloxnya? Dari +4 ke +6, 2 elektron. Nah, selisih ini harus kita setarakan dengan cara dikali silang. Nah, pengalinya itu ini dikali silang. Ini kali 2, ini kali 1. Jadi jumlah total ini 2, jumlah total juga 2. Nah, si pengali ini nanti menjadi koefisien. Si pengali ini menjadi koefisien. Naiklah menjadi koefisien di Cu untuk 2 dan 1 ini 1 di sini 1 dan gak perlu ditulis kalau 1 ya. Nah, ini baru sampai ke tahap langkah nomor 2. Kita tulis ulang. 2 Cu2+ ditambah SO3 2- berubah menjadi 2 Cu+ ditambah SO4 2-. Nah, langkah selanjutnya, setarakan muatan tambah ion H+. Jika yang dimaksud reaksinya suasana asam. Dan tambah OH- suasana basa ini suasana asam ya. Nah, untuk menyetarakan muatan, kita harus hitung muatan di ruas kiri dan kanan. Oke, kita hitung muatan di kiri dan kanan. Hitung 2 dikali +2. +4. Di sini ada -2. Maka total +2. Muatan di kanan, di sebelah kanan. 2 kali +1 +2. Ini -2. Jadi 0 ya. Oke. Nah,
setarakan muatannya tambah ion H+. Di ruas kiri plus 2, di ruas kanan 0. Maka kita harus tambahkan H+ di ruas kiri atau kanan. Kalau kita simpan H+ di ruas kiri, yang ada muatannya bertambah. Maka kita harus simpan H+ di sebelah kanan. Berapa banyak? Ditambahnya 2. 2+, sini 2+ sama. Nah, itu maksudnya. Jadi, langkah ketiga selesai. Dan langkah keempat, setarakan atom H tambah H2O. Kita lihat ada H muncul di sebelah kanan sebanyak 2 atom H. Maka H2O yang harus ditambahkan itu di sebelah kiri. Karena di sebelah kanan muncul ada 2 atom H. Dan H2O yang ditambahkan cukup 1. Karena dalam satu molekul H2O mengandung 2 atom H. Dan reaksi ini selesai. Reaksinya sudah setara. Coba kita bisa lihat CU-nya di sebelah kiri ada 2. Kanan 2, S-nya 1, S-nya sama-sama 1 di kanan. Dan O-nya kita hitung di sebelah kiri 1 tambah 3, 4, di sini 4. Sama ya, hanya ada 2 dan selesai. Inilah reaksi yang sudah kita setarakan. Reaksinya diminta dalam suasana asam.